Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam, Pak Sutino. Betulan sekali. Kemarin dulu ada hal yang ingin saya bicarakan. Ada apa gerangan Pak Guru? Sepertinya ada hal yang penting yang akan dibicarakan. Oh begini Pak Sutino. Sesuai pengamatan saya, Pak Sutino malah sekali ikut pelatihan-pelatihan. Kalau boleh tahu, kenapa ya? Bukankah teman-teman yang lain pada rajin semua? Saya lihat tinggal Pak Sutino saja ini yang santai-santai sekali. Kenapa ya Pak Sutino? Oh begitu. Bukannya sih saya malas, tapi banyak sekali pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan Pak Guru. Kalau soal pekerjaan rumah itu semua saya kira sama saja. Tidak bisa jadi untuk alasan. Ini juga Pak Guru. Saya itu memang malas latihan yang sifatnya itu online. Itu karena saya tidak bisa, juga tidak terlalu ahli di dalamnya. Sebentar-bentar lain lagi materinya, sebentar-bentar lagi lain lagi materinya, besok lain lagi. Saya itu Pak Guru ingin fokus di satu hal saja. Oh begitu. Iya Pak Guru, begitu. Sekarang ini perkembangan teknologi luar biasa pesatnya. Setiap detik perkembangan terus. Jadi kalau kita tidak merubah dari, tentulah kita akan sangat ketinggalan Pak Sutino. Jadi bagus jika mengikuti perkembangan. Meskipun tidak ahli di situ, yang penting Pak Sutino tahu perkembangan yang ada. Jangan terus diam saja, santai begitu saja. Sambil kita tetap fokus pada ilmu atau keterampilan yang kita sukai. Iya Pak Guru. Terima kasih atas pencerahannya. Insya Allah mulai sekarang saya tidak akan lagi santai seperti kemarin-kemarin dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mencoba mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal. Saya juga akan lebih aktif mencari pelatihan yang saya senangi dan akan belajar walaupun saja secara otodidak, baik itu melalui YouTube atau media yang lainnya. Dan saran lain terhadap hal yang ingin saya dalami. Begitu Pak Guru. Oh ya baik. Kalau begitu kita tingkatkan kembali supaya nanti
Pak Sutino bisa mengikuti perkembangan selanjutnya. Iya, Pak Guru, siap. Kita lanjutkan Pak Sukir. Ya, Sekarang bergantian saya yang menjadi coach, Pak Sukir yang menjadi coach ya. Mohon siap. ya. Selamat pagi Pak Sukir. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Sutino, terima kasih sudah mau menyapa. Alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu untuk hari ini Pak Sukir? Kayaknya ada sedikit masalah kelihatannya dari raut wajahnya. Ini Pak Sutino, saya ini apa ya, ingin sekali meningkatkan kompetensi saya, terutama adalah di dalam mengelola kelas. Bagus sekali Pak Sukir. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan yang menyenangkan bagi siswa Pak Sutino. Lantas apa yang sudah Bapak Sukir lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu apa tadi, kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Ya. Lalu apa yang menjadi tantangan Pak Sukir dalam mencapai tujuan tersebut? Gini Pak Sutino, saya itu apa ya, kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung. Terus apa yang Pak Sukir butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya sebetulnya ingin apa ya, membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung. Ya. Baiklah, mari Pak Sukir kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung dan kurang memperhatikan. Pertama-tama Pak Sukir, mungkin kita perlu memahami apa sih penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi yang kita ajarkan, atau mungkin apakah karena mereka merasa bosan, atau mungkin pula apakah karena mereka ingin menarik perhatian kita supaya mendapat perhatian yang lebih dari kita. Oh ya.
Terima kasih Pak Sugeng. Itu pertanyaan ya. Kalau saya pikir-pikir itu karena siswa itu tidak memahami materi pembelajaran atau materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Ya ya. Berarti jika demikian Pak Sugir, mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan inovatif agar siswa tidak lagi merasa bosan. Oh ya 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 ya. Terima kasih Pak pencerahannya itu. Ya, Insya Allah saya akan mencobanya dan nanti saya akan membuat strategi untuk pembelajaran di saya dalam mengajar. Ya, baik Pak Sugir. Selain itu Pak Sugir, kita juga perlu memberi penguatan positif kepada siswa yang tidak banyak berbicara atau tidak ramai ketika kita sedang menyampaikan pembelajaran. Kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam, dalam artian dia memperhatikan dan mendengarkan apa yang kita ajarkan. Itu Pak Sugir. Iya ya betul Pak, betul Pak. Saya berusaha akan melakukan apa yang sudah menjadi dari saran dari Bapak. Mudah-mudahan ke depan saya akan lebih baik kembali. Amin. Pak Sugir, bagaimana Pak Sugir? Apa ada yang apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi apa yang akan Pak Sugir lakukan? Oh, untuk strategi dalam pelajaran saya sudah punya gambaran. Gambarannya begini Pak Sutino. Jadi gambaran saya untuk melakukan strategi yang pertama saya akan mencari tahu penyebab anak tersebut. Lah yang kedua saya akan berusaha menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi itu Pak Sugeng. Itu strategi yang gambaran saya yang akan kita laksanakan untuk ke depan. Ya, bagus sekali itu Pak Sugir. Sudah memiliki gambaran yang sangat baik. Baiklah Pak Sugir, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Pak Sugir bisa mengimplementasikan strategi yang tadi Pak Sugir gambarkan. Semoga berhasil Pak Sugir. Amin. Terima kasih Pak. Saya akan melakukannya dan akan mencobanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sutino yang sudah memberi pencerahan kepada saya, karena untuk kemarin-kemarin saya ini masih belum lega Pak, karena saya punya kendala di dalam pembelajaran di dalam kelas. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa berbincang-bincang dengan Pak Sutino. Saya punya solusi untuk kedepannya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Sutino. Sama-sama Pak Sugir. Selamat melakukan kegiatan tersebut Pak Sugir. Ya, akan saya laksanakan. Assalamualaikum Pak Sugir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ini waktunya masih cepat Pak ya. Selanjutnya kita melakukan refleksi itu Pak Sugir. Refleksinya yang ditulis apa kata Yang aja? kemarin apa ya? Iya, ya yang kemarin saya rubah lagi. Sama karena kemarin yang latihan, sekarang yang temenanan. Ini langsung ya? Direkam Langsung apa ya? Kan tadi mulai masuk 11 berapa? Saya enggak lihat. 11.20 apa ya Pak? Ya. Iya Pak ya. Enggak lihat jamnya. 11.20. Ini 50. Oh, refleksinya direkam enggak Pak? Enggak. Kurang tahu nanti, tapi ini posisi masih merekam. Ya kalau masih merekam dari saya ini tak sampaikan refleksi diri dalam pelaksanaan coaching pada saat ini. Kalau hasil refleksi saya itu saya sudah perjalanan yang baik. Ini saya ucapkan terima kasih. Dan di situ sudah terjalin keakraban antara si host dan coach sehingga tidak ada beban untuk menyampaikan segala permasalahan yang ingin diselesaikan. Terus yang masih kita perlu tingkatkan adalah yaitu suasana perlu lebih diakrabkan lagi supaya nanti di dalam pertanyaannya perlu lebih spesifik dan juga kita harus fokus terhadap pertanyaan sesuai nantinya solusi-solusi yang kita telaah dalam kegiatan coaching ini. Dan juga yang saya lakukan untuk meningkatkannya itu ya kita menjalin keakraban. Dengan adanya keakraban itu nanti kita di dalam membaca referensi pertanyaan antara si host dan coach nanti bisa diidentifikasikan dengan jelas dan nanti bisa solusi sesuai dengan harapan. Nah, setelah itu umpan balik dari host pertanyaan saya setelah saya di itu adalah saya tetap merasa senang dan lega karena solusi-solusi yang menjadi beban di saya itu bisa tercurahkan dengan teman maupun dari kawan yang kita mintai untuk jalan keluarnya. Itu.
Iya. Nah, ada lagi Pak Sukir untuk refleksi? Sudah. Sudah. Kalau begitu saya tak melanjutkan mencoba merefleksikan apa yang tadi sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, bahwa percakapan kita tadi saat melakukan proses atau praktek coach dan coaching, praktek coaching eh, tadi sudah, menurut saya sudah berjalan dengan baik. Kita dalam menyampaikannya juga rileks, mengalur, eh, mengalur saja, dan eh, jika kita sepadankan dengan alur tirta, kayaknya menurut saya itu tadi sudah memenuhi semua rangkaian alur tirta. Kemudian yang kedua yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Eh, yang perlu ditingkatkan kan menurut saya yaitu eh, jam terbang, atau semakin sering kita melakukan coach, nanti itu akan kemahiran kita, kelehaan kita dalam menjadi coach itu akan tambah baik. Karena kita di sini eh, masih awal dan pemula, baru saja belajar tentang alur tirta dalam sebagai coach. Mungkin ke depannya semakin kita sering melakukan coach dengan alur tirta, itu akan kemampuan kita itu akan semakin meningkat. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present, anu kehadiran penuh sebagai sebelum dan saat melakukan coaching. Yaitu tadi ketika kita praktek coach itu tadi sudah present atau kehadiran penuh. Kita bertatap muka walaupun dalam dunia maya, tapi kita memperhatikan, saling memperhatikan sehingga eh, kegiatan coach tadi itu dapat berjalan, mengalir eh, apa adanya. Kemudian yang berikutnya yaitu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkat atau meningkatkannya. Yang akan saya lakukan yaitu akan terus berlatih supaya dalam proses melakukan coaching itu semakin lebih dan lebih baik lagi. Kemudian berikutnya yaitu umpan balik dari coach atau Anda saat di coaching. Yang pertama, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tadi, dengan baik itu yang muncul dari coach maupun dari saya sendiri, dari sebagai coach. Terus kemudian yang kedua yaitu saya merasa lega atas permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, karena ada titik terangnya dan ada solusi-solusi yang muncul. Karena saya yakin setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Begitu, Pak Subir. Ya, ya, ya. Terima kasih.